Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, majelis ilmu at-taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyongsong tahun baru Masehi 2026, mari kita muhasabah diri, karena apabila waktu sekarang ini lebih mundur daripada tahun kemarin, berarti kita ini adalah mengalami suatu kemunduran, baik ibadah kita, etos kerja kita, dan amalan-amalan dan yang lainnya. Tetapi kalau hari ini kita lebih baik hari sebelumnya, berarti kita mengalami suatu peningkatan. Kemudian waktu yang akan datang, berusaha untuk lebih baik daripada hari ini. Itu namanya ada suatu keinginan lebih maju daripada hari ini dan hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wal asyri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kita diperintahkan untuk nasihat dan menasihati dalam hal-hal yang hak, kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Jangan sampai kita terus di dalam kemaksiatan, terus kita di dalam keingkaran. Maka kita perlu namanya muhasabah dan saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Hadirin wal hadirah, majelis ilmu at-taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 6 macam di dalam langkah-langkah melakukan introspeksi diri. 6 macam langkah atau tahapan. Yang pertama adalah yang disebut dengan tingkatan musyarotoh. Napa maksudnya pun tingkatan pertama ingkang diwastani musyarotoh, yaitu penetapan persyaratan dalam hidup ini, ada hati, ada akal. Maka kedua ini harus kerjasama. Ibaratnya seorang pemodal kemudian kerjasama dengan seorang pedagang yang diberi modal. Seorang yang punya modal akan memberi syarat kepada orang yang diberi amanah untuk melakukan usahanya yang telah dimodalinya. Paling tidak harus untung, harus jujur, tidak boleh menipu. Namun perdagangan seorang akhirat hidup ini juga begitu. Di dalam hati kita ini ada namanya nafsu. Nah, nafsu jangan sampai kita turuti kepada nafsu yang jelek. Akal harus bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah ibaratnya menentukan persyaratan di dalam kehidupan ini. Jadi kita yang dalam hidup ini ada keinginan, ada nafsu, ya. Nafsu jelek, ada nafsu yang baik.
kemudian harus dibimbing melalui tuntunan agama Islam. Ada namanya setan, ya, yang harus kita jauhi, harus kita musuhi. Inilah tingkatan pertama di dalam melakukan introspeksi diri. Yang kedua yang dinamakan dengan tingkatan muraqabah, pengawasan. Seorang pedagang yang diberi amanah kepercayaan untuk melakukan usahanya yang telah dimodali tadi itu harus diawasi. Maksudnya kita ini diberi oleh Allah akal, diberi Allah hati, ada nafsu dan sebagainya, harus kita awasi. Ibaratnya seorang angon, pengembala, binatang yang kita gembalakan tadi harus kita awasi, jangan sampai memakan tanaman orang lain. Perilaku kita juga seperti itu, baik ucapan, tindakan, angan-angan, pikiran, harus kita awasi, menyimpang atau tidak. Harus positive thinking, jangan negative thinking. Ucapan juga begitu, jangan sampai ucapan ini ucapan yang menyakiti hati orang lain. Perilaku kita jangan sampai menyakiti orang lain. Itu yang dimaksud dengan muraqabah, yaitu pengawasan terhadap tingkah laku kita, bagaimana supaya tidak menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ingkang nomor 3 yang dinamakan dengan muhasabah, introspeksi. Waktu-waktu yang setelah lalu kita lakukan apa saja. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik itu adalah bila mana perilaku kita jelek, maka kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Bahkan Rasulullah saja pernah melakukan suatu tindakan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita harus sering-seringlah muhasabah, mengevaluasi ya dari tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, arah tujuan kita harus senantiasa untuk pemeriksaan diri. Yang baik kita lanjutkan, lebih kita tingkatkan, yang jelek jangan sampai kita ulangi lagi. Nomor 4 tingkatan di dalam introspeksi menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu mu'aqabah. Maksudnya pun napa mu'aqabah? Penghukuman. Kalau sudah kita periksa, sudah diawasi, sudah menentukan persyaratan, yaitu apabila kita melakukan tindakan, ucapan atau pikiran yang tidak baik, atau kalau kita melakukannya maka kita harus melakukan penghukuman terhadap diri kita sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab apabila beliau itu melakukan suatu kebijakan karena Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah. Jadi kalau ada kesalahan itu dia melakukan penghukuman terhadap dirinya sendiri ini. Dia takut nanti disiksa oleh Allah di akhirat. Jadi selalu melakukan penghukuman. Kalau kakinya dilangkahkan kepada yang kurang baik, kakinya dicambuk sendiri. Nah kadang-kadang kita kan tidak. Kadang-kadang kita kalau salah mencari pembenaran orang lain yang kita salahkan. Nah ini kalau Umar bin Khattab tidak. Jadi dirinya yang dihukum. Kemudian tingkatan nomor 5 di dalam introspeksi, yaitu melakukan mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Perlawan melawan hawa nafsu, mujahadah di sini itu. Jadi nafsu yang jelek itu jangan dituruti. Jadi perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu yang jelek dalam diri kita. Musuh kita ada di dalam diri kita ini. Jadi selalu kita itu perang.
Oleh karena itu hidup ini bagaikan suatu kendaraan, ada nafsu, kita arahkan kemana, jalan yang baik atau jalan yang jelek. Jadi selalu kita perang, mau melakukan yang jahat kita musuhi, tapi kalau ada niat untuk yang baik kita kita turuti, karena ada niat yang jahat, ada niat yang baik. Ya, niat yang jahat kita lawan, melakukan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu yang jelek. Maka langkah-langkah di dalam mujahadah ini bisa dilakukan dengan zikir, dan ini nanti akan dibahas temanya sendiri. Nomor 6 di dalam melakukan introspeksi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah melakukan yang dinamakan dengan mu'atobah, menegur. Kita harus sering menegur diri kita sendiri, bukan selalu menegur orang lain. Jadi kita fokus, kita menegur pada diri kita sendiri, karena ada pepatah mengatakan apabila ada suatu benda ya di pelupuk mata kita, ya walaupun besar, kadang-kadang kita ini tidak terasa. Jadi kalau ada kesalahan pada diri kita walaupun besar, kadang-kadang kita ini lupa terhadap kesalahan diri kita sendiri. Tapi kalau ada kesalahan orang lain walaupun di seberang sana jauh, walaupun kecil, kadang-kadang kita akan melihatnya. Nah, ini perlunya kita melakukan yang dinamakan dengan peneguran diri, atau yang disebut dengan mu'atobah. Harus sering ditegur, dinasihati diri kita sendiri, baik ucapan, pikiran yang tidak baik, perbuatan, ya, dengan orang lain, dengan siapa saja. Kita pasti dalam kehidupan ini ya banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ya, juga dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, ini yang harus kita lakukan. Inilah 6 langkah di dalam melakukan introspeksi ini. Maka kita jadikan dalam menyambut tahun baru 2026 ini 6 langkah inilah yang harus kita lakukan. Di antaranya saya ulangi lagi, yaitu melakukan musyaratah, perjanjian. Di perjanjian diarahkan dengan diarahkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muraqabah, melakukan pengawasan. Yang ketiga yaitu muhasabah, melakukan pemeriksaan diri. Kemudian yang keempat melakukan muaqabah, yaitu penghukuman terhadap diri kita sendiri apabila kita melakukan kekeliruan, kesalahan. Yang kelima melakukan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Yang keenam adalah melakukan mu'atobah, yaitu peneguran terhadap diri kita sendiri. Baik, itu dia. Mudah-mudahan bahan kita, modal kita untuk melangkah ke depan yang lebih soleh, yang lebih sukses, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Makatan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terus semangat di dalam kebaikan, di dalam mencapai kesuksesan, dan tidak putus-putusnya jadikanlah kesabaran, sholat ini sebagai sarana pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa hum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.